Sel berhenti memproduksi energi untuk kehidupan. Studi terbaru menunjukkan bahwa mitokondria sangat rentan terhadap efek nanoplastik. Dan disitulah serangkaian proses yang mengarah pada penuaan dan penyakit dimulai. Para ilmuwan dari Tiongkok telah menemukan bahwa muatan elektrostatik dan ukuran kecil partikel nanoplastik memungkinkan mereka menembus jauh ke dalam sel dan menumpuk bahkan di dalam mitokondria, mengganggu fungsinya. Kondisi seperti itu dikenal sebagai disfungsi mitokondria. Suatu kondisi di mana mitokondria tidak lagi dapat menjalankan peran pentingnya. Sebagai perbandingan, mitokondria berukuran kira-kira sebesar bakteri, sedangkan partikel nanoplastik puluhan kali lebih kecil. Dr. Jeffrey Long, seorang ahli onkologi radiasi dengan pengalaman klinis bertahun-tahun dan ahli tentang paparan lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan manusia, menjelaskan proses intraseluler destruktif yang dipicu oleh nanoplastik. Partikel-partikel tersebut dapat masuk ke dalam sel dan merusak bagian-bagian penting sel, khususnya mitokondria. Mitokondria di setiap sel dalam tubuh manusia adalah semacam mesin energi. Ia menghasilkan bahan baku yang menyediakan energi bagi seluruh bagian sel lainnya, dan sungguh menakutkan untuk dipahami, dan semakin menakutkan dengan meningkatnya studi ilmiah. Bahwa nanopartikel atau nanoplastik, ketika masuk ke dalam sel, sebenarnya merusak mitokondria, bagian sel penghasil energi tersebut. Partikel-partikel tersebut juga merusak bagian sel yang terlibat dalam pembelahan dan reproduksi yang disebut DNA. Dan tentu saja, partikel-partikel tersebut dapat memengaruhi molekul dan protein lain di dalam sel. Mitokondria adalah pusat energi dan pensinyalan sel. Mitokondria mengatur metabolisme, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, melindungi terhadap stres oksidatif, memodulasi peradangan dan respons imun, dan memicu kematian sel terprogram. Salah satu fungsi utamanya adalah respirasi seluler, proses di mana energi diproduksi. Energi dalam tubuh manusia dihasilkan sebagai berikut. Pertama, protein, lemak dan karbohidrat dari makanan dipecah menjadi molekul-molekul sederhana. Molekul-molekul ini kemudian masuk ke mitokondria, tempat elektron diekstraksi darinya. Elektron bergerak sepanjang rantai protein khusus, seperti arus listrik yang mengalir melalui kabel. Aliran elektron ini menggerakkan mesin energi mitokondria, menghasilkan ATP, bahan bakar universal, yang memberi daya pada semua organ dan jaringan. Satu mitokondria dapat menghasilkan hingga 10 juta molekul ATP per hari. Namun, nanoplastik bermuatan elektrostatik mengganggu proses yang rumit ini. Partikel-partikelnya mengganggu pergerakan elektron dan mengurangi efisiensi sintesis ATP. Ini mirip dengan pembangkit listrik di mana kabel mulai mengalami korsleting, generator tersendat, output energi menurun, dan seluruh sistem mulai gagal lebih cepat. Mitokondria memiliki DNA sendiri, yaitu serangkaian instruksi untuk produksi energi. Tanpanya, mitokondria tidak dapat menghasilkan energi. Dan sel secara bertahap kehilangan sumber energinya dan mulai memburuk. Paparan nanoplastik menyebabkan mutasi menumpuk dengan cepat di DNA mitokondria, yang selanjutnya mengganggu fungsi mitokondria. Studi yang diterbitkan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa nanopartikel polistirena 50 nanometer secara tajam mengurangi produksi ATP dan meningkatkan jumlah mutasi di DNA mitokondria. Kami memiliki studi tentang ini. Dengan gambar dramatis yang diambil menggunakan mikroskop elektron pemindai, serta mikroskop transmisi, Puruspaliatisi, di mana Anda benar-benar dapat melihat plastik menghancurkan mitokondria, struktur yang menghasilkan energi sel. Paparan kronis terhadap nanoplastik mengubah sel menjadi medan perang. Muatan elektrostatiknya mencegah mitokondria menjalankan fungsi-fungsi pentingnya. Dan gangguan ini menandai awal dari penurunan sel, jaringan, dan organ secara perlahan. Kami sekarang telah melihat mekanisme kuncinya, melalui partikel nanoplastik bermuatan merusak sel. Masing-masing proses ini bersifat merusak dengan sendirinya, tetapi juga terjadi secara bersamaan dan memperkuat efek satu sama lain. Reaksi berantai ini melepaskan longsoran kerusakan yang menyebabkan kematian sel, dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan sistemik dan mempercepat penuaan biologis. Mikro dan nanoplastik mempercepat penuaan. Kita cenderung berpikir bahwa penuaan dimulai dengan kerutan, rambut beruban, atau kelelahan. Tetapi kenyataannya, penuaan dimulai jauh di dalam sel,
dengan disfungsi mitokondria dan kegagalan dalam proses biologis utama. Seiring waktu, sel-sel yang rusak dan mati menumpuk, dan tubuh kehilangan kemampuannya untuk memperbarui dirinya sendiri. Penuaan adalah keausan bertahap dari mekanisme internal kehidupan. Para ilmuwan mengidentifikasi beberapa mekanisme utama penuaan, seperti stres oksidatif, disfungsi mitokondria, peradangan kronis, pemendekan telomer, akumulasi kerusakan DNA, perubahan epigenetik. Mekanisme yang sama ini mendasari berbagai penyakit. Ketika mitokondria tidak lagi dapat menghasilkan energi yang cukup, ketika kerusakan DNA menumpuk, dan ketika peradangan menjadi kronis, organisme menjadi semakin rentan. Inilah saat kondisi seperti diabetes, kanker, serangan jantung, demensia, dan penyakit Alzheimer mulai berkembang. Dan semuanya memiliki satu akar penyebab, yaitu penuaan sel dan jaringan. Inilah poin pentingnya. Nanoplastik bermuatan elektrostatik menginduksi proses yang sama, yaitu stres oksidatif. Kerusakan DNA, disfungsi mitokondria, pemendekan telomer, peradangan kronis, dan perubahan epigenetik. Dengan demikian, nanoplastik bermuatan elektrostatik secara artifisial mempercepat penuaan sel. Apa yang dulunya terjadi selama beberapa dekade sekarang dapat berkembang berkali-kali lebih cepat di bawah pengaruhnya. Dan kita sudah menyaksikan konsekuensinya. Penyakit semakin dini. Para ilmuwan telah menemukan bahwa generasi modern mengembangkan penyakit lebih awal dan mengakumulasi lebih banyak kondisi kronis daripada orang tua mereka pada usia yang sama. Bahkan perbedaan beberapa tahun saja kini menghasilkan tingkat penyakit yang jauh lebih tinggi. Kanker dan hipertensi tetap menjadi kondisi yang paling umum. Terlebih lagi, setiap generasi berikutnya menunjukkan peningkatan jumlah kondisi kronis pada satu individu. Penyakit yang dulunya dianggap terkait usia semakin banyak ditemukan pada orang muda. Yang perlu diperhatikan, tren ini bertepatan dengan meningkatnya polusi plastik di lingkungan. Akibat paparan nanoplastik bermuatan elektrostatis. Usia sel biologis, orang berusia 20-an atau 30-an mungkin, sudah setara dengan usia sel orang berusia 50 hingga 60 tahun. Sungguh menakutkan betapa luasnya penyebaran nanoplastik di mana-mana. Mungkin setiap sel kita, bahkan Anda yang berbicara, dan yang mendengarkan di antara para pendengar. Mungkin semua sel kita memiliki setidaknya beberapa nanoplastik. Jadi mari kita rangkum. Penuaan adalah kerusakan bertahap sel-sel dalam tubuh kita. Nanoplastik mempercepat kerusakan ini, dan melakukan penuaan itu sendiri melalui semua proses destruktif di dalam sel yang baru saja kita bicarakan. Dan disinilah letak poin pentingnya. Mekanisme yang sama yang mendorong penuaan juga mendasari banyak penyakit kronis. Dengan kata lain, mikro dan nanoplastik tidak hanya mempercepat penuaan, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan penyakit. Saat ini, mikro dan nanoplastik terdeteksi di setiap organ tubuh manusia, dan di mana-mana, di setiap organ, di setiap sel. Partikel plastik kecil memicu serangkaian kerusakan internal. Nanoplastik merusak membran sel, mengganggu saluran ion, menginduksi stres oksidatif, menonaktifkan mitokondria, dan memicu mutasi genetik. Kerusakan ini memengaruhi semua jenis sel, dengan cara yang sama, baik di jantung, tulang, paru-paru, atau di tempat lain. Sekarang, kita tahu jawaban atas pertanyaan utama yang memulai penyelidikan kita. Mengapa dan dengan mekanisme apa nanoplastik mampu menghancurkan sistem kehidupan pada tingkat mikroskopis? Tetapi apa artinya bagi kita masing-masing? Penyakit spesifik apa yang muncul akibat kerusakan seluler di dalam tubuh manusia? Jawabannya ada di bagian selanjutnya dari investigasi kita. Mikro dan nanoplastik merusak kesehatan. Mikro dan nanoplastik berdampak pada sistem saraf. Gangguan neurologis adalah penyebab utama kecacatan fisik dan kognitif di seluruh dunia, yang memengaruhi hampir 3,5 miliar orang. Selama 30 tahun terakhir, jumlah kasus tersebut tidak meningkat secara drastis. Dan para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam 2 dekade mendatang, angka ini bisa berlipat ganda. Karena tren ini mencerminkan lonjakan polusi plastik di lingkungan kita. Menjadi jelas mengapa penyakit-penyakit ini menjadi lebih umum, dan mengapa penyakit-penyakit ini semakin memengaruhi populasi yang lebih muda. Sekarang, ingatlah gambar sendok plastik di otak. Sayangnya, sendok itu tidak diam atau tidak berbahaya.
Partikel plastik bermuatan elektrostatis menyerang neuron, sel-sel otak yang bertanggung jawab atas sebagian besar pikiran dan gerakan kita. Setiap hari dan setiap menit, nanoplastik diam-diam menghancurkan sel-sel di otak mereka, dan paparan terhadap plastik kecil ini tidak pernah berhenti. Bahkan, kerusakan terus meningkat. Akibatnya, kerusakan neuron kita menyebabkan penyakit parah, dan seringkali tidak dapat disembuhkan seperti Alzheimer dan Parkinson, Villicicasi, multiple sclerosis, epilepsi, stroke dementia, dan banyak lainnya. Tetapi neuron tidak terbatas pada otak. Neuron membentuk jaringan luas yang mengordinasikan dan menyinkronkan aktivitas seluruh tubuh. Dan ketika neuron rusak, sistem saraf otonom mulai mengalami malfungsi, mengganggu fungsi organ internal. Misalnya, usus mengandung sekitar 500 juta neuron, yang sering disebut sebagai otak kedua. Jaringan luas ini memainkan peran penting dalam pencernaan, kekebalan, dan bahkan pengaturan emosi. Tetapi dengan setiap tegukan air dan setiap makan, aliran mikronanoplastik yang tak terlihat memasuki tubuh mereka. Dan sayangnya, sebagian besar partikel ini mengendap dan menumpuk di usus.